Pasar Gelap Utara, pukul 2.13 dini hari. Kabut tipis menggantung rendah di antara kios-kios lapuk dan lampu jalan yang redup berkedip. Di sudut jalan, suara tawa kasar dan botol pecah terdengar dari sekelompok preman bertato, memblokade jalan sambil memalak setiap kendaraan yang lewat. Mereka adalah bagian dari kelompok anak bawah tanah, geng preman paling ganas yang telah membuat para pedagang, sopir angkot, hingga penjual kaki lima hidup dalam ketakutan. Malam itu, mereka tak tahu bahwa palakan mereka akan jadi yang terakhir. Sebuah mobil sedan hitam, mengilat dan elegan, melaju perlahan melewati jalan becek yang biasa hanya dilintasi truk barang dan ojek. Preman-preman itu langsung berdiri, mata mereka menyipit seraya meludah ke tanah. Salah satu dari mereka, berjaket loreng dan gigi depan ompong, mengetuk kaca mobil dengan ujung pisau lipat. "Hei, mobil mewah, lewat sini bayar, uang damai, dulu," teriaknya. Tak ada jawaban, kaca hanya sedikit terbuka, dan dari balik bayangan dalam, tampak mata yang menatap mereka seperti menilai, bukan takut, tapi menghitung. Mata itu milik Bayu Adhikara, pria bertubuh tegap dengan jas mahal dan dasi hitam yang selalu terikat rapi. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya melihat mereka seperti seorang algojo yang sedang menunggu bel pembuka di ring eksekusi. Preman di luar mobil mengira dia pengusaha biasa yang ketakutan. Mereka tak tahu bahwa yang mereka pala bukan sekadar bos, tapi arsitek kematian yang sudah lama pensiun dari dunia kegelapan. Salah satu preman menamparkan kap mobil keras-keras, memaki, "Kalau nggak mau bayar, gue buka pintu ini sekarang juga." Tangannya baru bergerak ke gagang pintu, ketika Bayu akhirnya berbicara, suaranya datar dan dingin, "Kalian baru saja membuat pilihan paling bodoh dalam hidup kalian." Preman-preman itu terdiam sejenak, saling pandang, lalu tertawa keras. Mereka pikir pria dalam mobil itu sedang menggertak. Bayu menurunkan kaca sepenuhnya, wajahnya terlihat jelas, namun tak satu pun dari mereka mengenalinya. Tapi satu preman, yang lebih tua dan punya bekas luka panjang di wajah, tiba-tiba gemetar. Dia pernah melihat wajah itu, di masa lalu yang kelam, di malam penuh darah dan jeritan. "Tunggu, jangan macam-macam sama orang ini." Tapi terlambat, yang lain sudah mencengkeram gagang pintu, menariknya kasar. Dalam hitungan detik, Bayu keluar dari mobil. Gerakannya cepat, tenang, mematikan. Pukulan pertama menghantam leher salah satu preman, membuatnya roboh tanpa sempat berteriak. Satu lagi mencoba menusuk, tapi Bayu memutar tubuhnya, menangkap tangan lawan dan menghantamkannya ke kap mobil dengan suara retakan tulang. Sisanya berlari mundur, ngeri melihat rekan-rekan mereka tumbang seperti rumput di lindas tank. Bayu berdiri di tengah jalan, napasnya stabil, jasnya bahkan tak berdebu. Di sekelilingnya, 3 preman tergeletak tak bergerak, satu mengerang dengan gigi rontok. Ia menatap preman yang lebih tua, yang diam membeku sambil kencing di celana. "Sampaikan pada Broto," ucap Bayu perlahan, "kalau dia pikir kota ini miliknya, aku akan ambil semuanya kembali. Satu-satu." Lalu dia masuk ke mobil dan melaju pelan, meninggalkan bau darah dan rasa takut menggantung di udara. Dan di malam sunyi itu, kota mulai berguncang. Tanpa disadari, sang hantu dari masa lalu telah bangkit. Bukan untuk membangun, tapi untuk menghabisi. Mobil Bayu melaju senyap menembus kota yang tidur, lampu-lampu jalan seperti berkedip menyaksikan kebangkitan sesuatu yang dulu telah terkubur dalam. Di balik kemudi, tangan Bayu gemetar sedikit. Bukan karena takut, melainkan karena luka lama mulai terbuka kembali. Bayu bukan orang suci, dia hanya mencoba jadi manusia biasa setelah keluar dari kehidupan yang pernah membentuknya jadi monster. Tapi malam itu, tindakan preman-preman itu telah menarik kembali sosok yang telah ia kubur bertahun-tahun, Bayu Adhikara si algojo jalanan. 12 tahun lalu, Bayu hanyalah bocah yatim piatu yang tumbuh di bawah kolong jembatan, hidup dari sisa makanan dan perlindungan geng jalanan. Namun dia berbeda, tak hanya kuat, tapi dingin, berpikir seperti predator sejak usia belasan. Dalam waktu singkat, ia jadi tangan kanan bos kriminal terbesar di Jakarta Timur saat itu, Pak Arman. Bayu belajar cara bertarung, membunuh, dan membungkam. Tapi tak lama, ia menyaksikan sisi paling gelap dari kekuasaan, sahabatnya sendiri disiksa karena membela bocah kecil yang dipalak. Sejak itu, ia menghilang, membawa dendam dan rasa muak terhadap dunia yang dulu membesarkannya. 5 tahun terakhir, Bayu membangun kerajaan bisnis yang legal,
perdagangan logistik, keamanan swasta, dan properti. Tapi tak banyak yang tahu, jaringan bawah tanahnya tetap hidup, tersembunyi rapi di bawah perusahaan-perusahaannya. Ia menyelamatkan banyak anak jalanan, memberi mereka pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Ia ingin mengubur sosok lamanya, tapi malam itu, dengan tangan sendiri, ia kembali menumpahkan darah. Dan ia tahu, semua ini belum selesai. Pagi harinya, berita soal 3 preman yang dihajar misterius menyebar cepat di antara kalangan jalanan. Tapi tak ada yang berani buka mulut ke polisi, mereka tahu ini bukan urusan hukum biasa. Broto, ketua kelompok anak bawah tanah, hanya tertawa ketika mendengarnya. "Ah, itu pasti sopir truk gila," ucapnya sambil menghisap cerutu. Ia tak sadar, salah satu anak buahnya yang mendengar deskripsi si penyerang mulai pucat. Ia pernah dengar nama Bayu disebut dalam cerita lama, pria yang bisa mematahkan tulang hanya dengan 1 pukulan. Tapi tak ada yang pernah melihat wajahnya. Hanya rumor, sampai sekarang. Sementara itu, Bayu duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Ia menatap foto Usang yang selalu dia simpan di laci, seorang pemuda kecil dengan sahabatnya, Reza. Reza adalah satu-satunya orang yang pernah menyelamatkan Bayu dari jalanan, sebelum akhirnya mati karena dikeroyok preman saat membela pedagang kaki lima. Peristiwa itu mengubah segalanya. "Kau mati demi melindungi orang kecil, Za," gumam Bayu pelan, "sekarang giliranku melanjutkan." Sore itu, 2 anak asuh Bayu, Deno dan Alia, datang dengan luka lebam. Mereka diserang preman saat membagikan makanan di kampung pinggiran. Salah satu dari mereka sempat mengatakan, "Anak bawah tanah udah makin liar, Bang." Mereka minta uang bahkan dari orang yang bantu-bantu. Bayu mendengarkan dalam diam. Ia tahu, ini bukan soal dendam pribadi lagi. Ini soal melindungi kota dari kehancuran moral yang perlahan-lahan merajalela seperti penyakit busuk. Malam mulai turun, dan langit tampak lebih gelap dari biasanya. Di ruang tersembunyi di bawah rumahnya, Bayu membuka lemari besi. Di dalamnya, tergantung rapi jaket kulit hitam, pisau-pisau lama, dan sarung tangan tempur. Semuanya ia simpan sejak ia berhenti membunuh. Tapi malam itu, dia menyentuh semuanya lagi. "Kau yang memanggilku kembali, Broto," bisiknya pelan. "Dan aku akan datang, membawa neraka bersamaku." Sore mendung menyelimuti kawasan terminal lama di pinggiran kota, tempat Broto biasa mengatur pertemuan dengan anak buahnya. Bangunan itu sudah tak terpakai, dindingnya penuh coretan, dan lantainya lengket oleh bir murah yang tumpah-tumpah. Broto duduk di kursi besi berkarat, dikelilingi oleh 10 preman bertubuh kekar. Tangannya memegang cerutu, dan matanya menyipit tajam ke arah lelaki muda yang baru tiba dengan napas tersengal. "Siapa yang berani hajar orang-orang kita semalam?" tanya Broto dengan suara rendah tapi mengandung ancaman. Lelaki muda itu, anak baru di jaringan mereka, menelan ludah, lalu menjawab dengan suara gemetar, "Orangnya sendirian, tapi dia kayak bukan manusia, Bang." Broto tertawa keras. "Bukan manusia, jangan-jangan kalian digebukin hantu pasar." Anak buah lain ikut tertawa, tapi tak lepas dari kegugupan. Mereka tak bodoh, 3 preman senior mereka tumbang dalam sekejap, itu bukan kerjaan orang sembarangan. Salah satu preman lama, si Lukman, memberanikan diri angkat bicara. "Bang, ada kabar kalau itu Bayu Adikara." Tawa Broto langsung terhenti. Udara di ruangan seolah membeku. Cerutu di tangannya nyaris jatuh. "Ulangi," katanya pelan. Lukman menunduk. "Bayu, Bang, bos besar yang dulu, yang pernah hilang bertahun-tahun." Broto berdiri perlahan, wajahnya berubah pucat seketika. Ia mengenal nama itu. Dulu, ia adalah anak buah tingkat bawah ketika Bayu masih aktif di dunia kriminal. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Bayu menghajar 1 markas preman sendirian hanya karena mereka menculik anak kecil untuk minta tebusan. Tapi kabarnya, Bayu sudah lama mati, atau pensiun, atau menghilang. Namun sekarang, nama itu kembali terdengar, dan kabar buruknya, Bayu datang tanpa peringatan. Tak mau terlihat takut di depan anak buahnya, Broto menepuk pundak Lukman dengan paksa. "Kalau benar dia Bayu, suruh dia temui gue langsung. Jangan main tikam-tikam dari bayangan. Ini daerah gue sekarang." Tapi dalam hatinya, Broto tahu, Bayu bukan orang yang akan datang untuk ngobrol. Bayu adalah sosok yang tak memberi ancaman, ia langsung menghakimi. Malam itu,
Broto menerima paket kecil tanpa nama di depan pintu rumahnya yang dijaga ketat. Isinya, sebuah jari tangan yang sudah mulai membusuk, dililit dengan tali hitam. Di dalam kotaknya hanya ada secarik kertas, yang ini cuma perkenalan. "Kau tahu aku." Broto terjatuh dari kursi. Ia mengenali cincin di jari itu, milik preman kepercayaannya, Gito, yang baru saja dikirim untuk mencari tahu siapa pelaku pembantaian tempo hari. Di sisi lain kota, Bayu berdiri di atap gedung tua yang menghadap langsung ke terminal pusat kekuasaan Broto. Angin malam menyibakkan jas panjangnya. Di tangannya, ia menggenggam kamera kecil yang berisi rekaman interogasi Gito sebelum dipulangkan, tanpa lidah, tanpa suara. Bayu tahu Broto mulai ketakutan, dan itu bagian dari rencananya. Sebelum darah tumpah lagi, Bayu ingin dunia bawah sadar, bahwa ia kembali, dan ia tak datang untuk kompromi. Bayu tak butuh banyak kata. Ia tak akan mengirim pesan lewat media. Ia berbicara dalam bahasa yang paling mereka mengerti, rasa takut. Ia ingin Broto dan seluruh premannya tahu, setiap malam bisa menjadi malam terakhir mereka. Setiap sudut gelap bisa menjadi tempat kematian mereka. Dan ketika ketakutan sudah mengakar, barulah Bayu akan datang, dan menghabisi mereka satu persatu, perlahan, penuh perhitungan. Di langit, awan hitam berkumpul. Kota mulai terasa lebih dingin. Orang-orang mulai menutup warung lebih cepat. Dan di setiap gang gelap, bisik-bisik mulai terdengar, Bayu kembali, dan dia sedang berburu. Malam turun perlahan di kawasan Kalibata Lama, wilayah kekuasaan Broto yang dikenal angker bukan karena hantu, tapi karena manusia. Di sana, setiap jengkal tanah sudah dibeli oleh rasa takut. Pedagang hanya boleh buka sampai pukul 7 malam, selebihnya adalah waktu para preman berkeliaran seperti serigala lapar. Tapi malam itu berbeda, udara terasa lebih berat, angin membawa bau besi, bau darah yang belum tumpah, tapi sudah ditakdirkan mengalir. Di dalam salah satu gudang tua, 8 preman berjaga sambil berjudi. Mereka tertawa, menghina satu sama lain, tak sadar bahwa malam itu bukan tentang keberuntungan. Di luar, hujan turun pelan. Salah satu dari mereka bangkit untuk kencing di luar. Begitu pintu digeser, tubuhnya membeku. Di tengah hujan, berdiri seorang pria bersenjata pisau hitam, dengan wajah dingin dan jas panjang yang basah kuyup. Tanpa suara, tanpa peringatan, Bayu bergerak. Pisau pertama menembus leher si penjaga. Jeritannya tak sempat keluar, hanya suara darah yang muncrat membasahi lantai. Pintu gudang terbuka perlahan, dan Bayu masuk seperti bayangan neraka. Di dalam, butuh 2 detik sebelum preman-preman sadar bahwa satu dari mereka tak kembali. Tapi sebelum sempat bangkit, lampu gudang padam, listrik diputus dari luar. Lalu gelap, sunyi, disusul oleh suara langkah perlahan. Teriakan pertama menggema, diikuti oleh suara tubuh jatuh menghantam meja. Satu demi satu, jeritan menggema seperti nyanyian kematian. Bayu tak hanya membunuh, ia menghancurkan. Ia membuat setiap tusukan seperti hukuman surgawi. Di tengah gelap, ia seperti bayangan yang tak bisa disentuh, bergerak cepat, mematikan, presisi. Dalam 5 menit, 8 preman tak bernyawa. Darah mereka mengalir membentuk genangan merah, dan di tengahnya berdiri Bayu, tak sedikit pun tergores. Sebelum pergi, Bayu menyalakan satu lampu darurat dan meletakkan foto lama di atas meja, foto sahabatnya Reza yang dulu mati dikeroyok di lokasi yang sama. Ia menulis satu kalimat dengan darah di dinding, "Ini baru awal. Broto, aku datang." Lalu ia berjalan keluar perlahan, membiarkan hujan mencuci bekas dosa yang baru ia perbuat. Tapi bagi Bayu, ini bukan dosa. Ini keadilan yang selama ini dikubur oleh sistem dan uang haram. Keesokan harinya, berita tentang 8 mayat preman ditemukan di gudang tua menyebar seperti badai. Polisi datang, tapi seperti biasa, tak satu pun warga mau bicara. Semua tahu siapa yang melakukannya, dan lebih dari itu, semua mulai merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, jalan-jalan mulai lengang dari preman. Tapi bagi Broto, ini adalah alarm. Ia menyadari, perang sudah dimulai, dan dia sedang diburu oleh hantu yang dulu mereka pikir telah terkubur. Broto murka. Ia kerahkan puluhan orang untuk mencari Bayu. Ia sewa pembunuh bayaran dari luar kota. Tapi ia tak sadar, Bayu bukan buruan biasa. Ia bukan sekadar manusia dengan dendam. Ia adalah arwah luka, yang hidup bukan untuk bertahan, tapi untuk membalas. Dan setiap malam, jumlah korban akan bertambah.
Bukan hanya 8, bukan hanya 18, tapi sampai angka itu mencapai 78, atau sampai semua dosa terbayar lunas. Di sudut kota, Bayu berdiri menatap bulan purnama. Di tangannya, ia menggenggam kembali salib kecil peninggalan Reza. Ia berbisik, "Lihat aku sekarang, Za, aku tak hanya membalas. Aku membersihkan." Dan dari balik bayangan, kematian melangkah lagi, satu persatu, menuju akhir yang sudah ditentukan. Malam itu, Broto berdiri di balkon apartemen mewahnya, menatap langit Jakarta yang kelam. Tangannya gemetar saat menggenggam segelas anggur merah yang tak sempat diteguk. Di layar televisi, berita tentang pembantaian 8 preman di gudang Kalibata diputar berulang-ulang. Tapi bukan itu yang membuatnya sulit bernapas. Di tengah tumpukan mayat, ada pesan tertulis darah yang tak akan pernah bisa ia lupakan, "Broto, aku datang." Itu bukan sekadar ancaman, itu kutukan dari masa lalu, kutukan bernama Bayu Adhikara. Broto tahu ia sedang diburu, dan tidak ada tempat yang cukup dalam atau cukup gelap untuk bersembunyi. Ia kumpulkan semua informan, menyuap polisi, bahkan menghubungi kelompok bayaran dari luar kota yang dikenal bengis, kelompok Serigala Hitam. Mereka bukan sembarang pembunuh, mereka adalah para ex-militer yang dibuang karena brutal. "Bayarannya berapapun, aku terima. Aku mau dia mati malam ini juga," ucap Broto dengan rahang mengeras, menyimpan ketakutan dalam bentuk amarah. Sementara itu, Bayu duduk tenang di ruang rahasia di bawah tokonya, memperhatikan peta wilayah kekuasaan Broto. Di depannya, data lengkap tentang jaringan preman itu, titik lemah, jalur suplai, hingga nama-nama pemimpin kecil. Semuanya ia susun, seperti permainan catur berdarah. "Kita akan potong akar, bukan hanya batang," gumamnya. Alia dan Deno berdiri di dekatnya, menyaksikan perubahan sosok lelaki yang mereka hormati menjadi bayangan yang jauh lebih dingin dan sunyi. Deno menelan ludah, "Bang, lu serius mau lawan semuanya sendirian?" Bayu hanya tersenyum tipis, "Aku nggak sendirian. Ada kalian, dan ada kebenaran." Malam itu juga, Serigala Hitam bergerak. 4 orang datang ke tempat Bayu menginap diam-diam, menyelinap dari atap dan lorong belakang. Tapi Bayu sudah tahu mereka datang. Ia tak sekadar mengandalkan kekuatan, tapi intuisi dan kecerdikan dari tahun-tahun hidup dalam dunia hitam. Satu persatu, pembunuh itu dijebak dengan senyap. Yang satu terjerat kawat baja di tangga sempit, lehernya tercekik tanpa sempat berteriak. Yang lain dijatuhkan dari lantai 2 dengan kaki patah. 2 sisanya sempat melawan, tapi Bayu lebih cepat, lebih haus, lebih beringas. Dan ketika semua tubuh terkapar, Bayu hanya berkata lirih, "Kalian dibayar untuk membunuh. Aku hidup untuk membalas." Keesokan harinya, 1 kardus dilemparkan ke depan pintu apartemen Broto. Isinya, kepala salah satu anggota Serigala Hitam, dengan mata terbuka dan lidah terjulur. Di dalamnya ada flash disk. Saat Broto memutarnya, ia menyaksikan rekaman Serigala Hitam yang menangis sebelum dieksekusi. Lalu muncul wajah Bayu di layar, tenang, tanpa amarah, tapi lebih menakutkan dari setan manapun. "Kau ingin mempercepat akhirmu, Broto. Maka aku akan datang lebih cepat." Broto melempar layar ke dinding, napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Tak ada tempat aman lagi. Bahkan para pembunuh yang paling kejam pun tak bisa melindunginya. Ia mulai mencurigai semua orang, bahkan anak buahnya sendiri. Dunia yang dulu ia kuasai perlahan-lahan berubah menjadi penjara neraka, di mana tiap bayangan bisa membawa maut. Tapi ia terlalu dalam untuk mundur, dan terlalu berdarah untuk menyerah. Di sisi lain kota, Bayu berdiri di depan makam Reza, sahabatnya. 4 sudah tumbang, 4 lagi malam ini, tapi belum cukup, ucapnya pelan. Belum cukup untuk membuat mereka mengerti apa arti kehilangan. Hujan mulai turun, membasahi tanah, seolah langit pun ikut menangis. Tapi bagi Bayu, air mata dunia tak ada artinya. Yang ia ingin lihat hanya satu, Broto berlutut, di atas genangan darah orang-orangnya. Langit Jakarta berubah muram seperti turut merasakan amarah yang memuncak di dada Bayu. Selama 3 malam berturut-turut, suara jeritan menjadi nyanyian malam, menggantikan lengkingan klakson atau deru motor. Mayat-mayat preman Broto ditemukan di berbagai sudut kota, di trotoar kumuh, di belakang pasar, bahkan ada yang tergantung di jembatan layang. Semua dengan tanda yang sama, bekas tusukan presisi di dada dan potongan kecil kertas bertuliskan, "Keadilan datang dari bayang-bayang." Warga tak tahu siapa pelakunya,
Tapi mereka tahu, untuk pertama kalinya, ketakutan berbalik arah. Kota yang tadinya dikendalikan oleh rasa takut, perlahan mulai memihak pada harapan. Pedagang yang dulu takut buka malam, kini berani menyalakan lampu hingga larut. Orang-orang berbisik di warung kopi, bahwa ada seseorang yang sedang membersihkan kota. Seorang eksekutor, pembawa asap, atau bahkan malaikat, tergantung siapa yang menceritakan. Tapi mereka semua sepakat pada satu nama yang beredar pelan, seperti mantra, Bayu. Sosok misterius yang menghukum kejahatan dengan tangan sendiri. Sementara itu, Broto semakin kalut. 14 anak buahnya sudah tewas. Sebagian besar ditemukan dengan wajah ketakutan membeku, seolah melihat kematian sebelum ajal datang. Ia memperketat penjagaan, memasang kamera di setiap sudut apartemen dan markas. Ia bahkan tak tidur di satu tempat lebih dari satu malam. Tapi paranoia hanya membuatnya semakin lemah. Ia tak bisa mempercayai siapapun, bahkan tangan kanannya sendiri, Bowo, yang sudah ikut dengannya sejak awal. Kalau Bayu bisa tembus pasukan kita, berarti ada pengkhianat, gumam Broto sambil menatap peta dengan mata merah. Di sisi lain kota, Bayu mulai membuka lapisan terdalam dendamnya. Ia menyelinap ke markas tempat dulu Reza disiksa, kandang preman di wilayah Tambora yang kini menjadi sarang keempat Broto. Di sana, Bayu menyaksikan kembali bekas luka sahabatnya, rantai yang masih tergantung, bercak darah lama yang sudah hitam di tembok. Amarahnya meledak tanpa suara. Malam itu, ia membakar tempat itu hingga rata dengan tanah, setelah terlebih dahulu membantai 6 orang penjaga dengan gaya yang begitu tenang, nyaris seperti ritual. Api membumbung ke langit, disaksikan banyak warga dari kejauhan. Tapi tak satu pun dari mereka menelepon pemadam. Mereka tahu, ini bukan kebakaran biasa. Ini penghakiman. Dan ketika polisi datang, mereka pun hanya berdiri kaku, karena mereka pun paham, ini bukan kasus biasa. Kita bukan bicara pembunuhan berantai, ini pembersihan, kata salah satu petugas, pelan, di hadapan puing-puing hangus. Di markas sementara Broto, suara dentuman berita dari televisi membuat semua orang diam. Broto hanya menatap kosong, tangannya mengepal, napasnya terengah. Ia tak hanya kehilangan orang, tapi wilayah. Kekuasaan yang dibangun selama belasan tahun runtuh hanya dalam hitungan minggu. Semua anak buahnya takut keluar malam. Bahkan mereka mulai berbicara di belakangnya, mengatakan bahwa Broto tak lagi pantas disebut raja jalanan. Dan itu menyakitkan lebih dari luka apapun. Ego Broto koyak, dan ia tahu, satu-satunya cara bertahan adalah membunuh Bayu terlebih dahulu. Tapi bagaimana kau membunuh bayangan? Bagaimana membidik seseorang yang selalu selangkah lebih dulu, yang tak butuh banyak orang, tapi cukup satu niat untuk membakar duniamu? Broto mulai menyadari bahwa perang ini bukan lagi tentang kekuasaan. Ini adalah perang dua masa lalu, dua pria yang sama-sama kehilangan, tapi memilih jalan berbeda. Bayu menjadi pengadil, Broto menjadi penjagal. Dan kota ini, menjadi panggung neraka mereka. Dan di malam itu, dari atap gedung tua di Pasar Baru, Bayu menatap ke kejauhan. Api masih membara di lokasi yang ia bakar. Ia menarik napas panjang, lalu menyalakan rekaman suara Reza yang dulu sempat ia simpan. Kalau aku mati, jangan biarkan mereka tenang. Jangan cuma menangis. Bikin mereka rasain apa yang aku rasa. Bayu mengangguk pelan. Tenang, Sa. Ini belum selesai. Aku baru mulai. Dari balik kaca jendela yang buram oleh debu dan hujan, Bowo berdiri diam. Matanya kosong menatap jalanan sunyi, namun pikirannya bergolak seperti badai. Ia adalah tangan kanan Broto, orang kepercayaan yang tahu seluruh rahasia gerakan organisasi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia merasakan ketakutan yang menembus tulang. Bukan karena Bayu, tapi karena ia mulai sadar, ia ada di sisi yang salah. Bowo bukanlah pria baik, tapi ia bukan iblis seperti Broto. Ia masih ingat malam saat Reza dibantai, ia yang pertama kali melapor ke Broto bahwa ada pemuda yang menolak bayar setoran. Ia yang ikut mengikat tangan Reza ke tiang baja, lalu pergi sebelum penyiksaan dimulai. Ia pikir itu hanya intimidasi. Tapi mayat Reza ditemukan hancur, dan sejak saat itu, Bowo tak pernah tidur nyenyak. Sekarang, mayat teman-temannya berserakan, dibantai satu persatu, dan ia tahu, Bayu datang bukan cuma untuk balas dendam, tapi untuk menuntut keadilan yang dunia abaikan. Malam itu, di markas persembunyian Broto yang makin sempit oleh paranoia, suasana tegang.
Broto mencurigai semua orang, dan yang paling ia curigai adalah Bowo. "Lu yang bocorin pergerakan kita, iya," hardiknya sambil menodongkan pistol ke kepala Bowo. Semua orang terdiam. Bowo menatapnya tajam, tapi tanpa gentar. "Gue ikut lu dari nol, bro. Jangan jadi binatang paranoid," ucapnya datar. Namun dalam hatinya, Bowo sadar, umur pengkhianat selalu pendek, tapi ia tak mau mati sia-sia di sisi yang busuk. Setelah malam itu, Bowo diam-diam menemui seseorang. Di sebuah masjid kecil di Mangga 2, ia bertemu Bayu. Tanpa pengawal, tanpa senjata, hanya dua lelaki dengan masa lalu yang saling terikat oleh satu nama, Reza. "Gue nggak minta lu ampuni gue," ucap Bowo. "Gue cuma mau tebus kesalahan gue malam itu." Bayu menatapnya tajam, seolah ingin menembus hati Bowo. "Kalau lu bantu gue, lu mungkin mati. Tapi kalau lu diem, semua orang di kota ini akan terus dibungkam Broto." Dan di bawah gemuruh azan Isya, dua musuh lama membuat perjanjian sunyi, mengakhiri neraka ini dari dalam. Dalam waktu 3 hari, informasi dari Bowo menjadi senjata mematikan bagi Bayu. Lokasi gudang senjata, jadwal patroli, titik persembunyian Broto, semua dibocorkan. Bayu mulai mengatur pukulan telak, pembantaian besar-besaran yang akan merobohkan kekuasaan Broto dalam satu malam. Tapi ia juga tahu, semakin dekat dengan akhir, semakin besar pengorbanan yang harus dibayar. Dan ia siap, karena bagi Bayu, hidupnya bukan miliknya lagi. Hidupnya adalah milik Reza, dan milik kota yang terluka. Namun, Broto tak tinggal diam. Ia mencium pergerakan. Dalam bisikan terakhir salah satu anak buahnya yang sekarat, ia mendengar satu nama, Bowo. Dan malam itu, Broto memerintahkan eksekusi. Tapi tak secepat itu. Ia ingin Bowo merasakan apa yang dulu Reza rasakan. Ia ingin Bowo dihancurkan perlahan. Maka ia culik istri dan anak Bowo terlebih dahulu, menjadikan mereka umpan, pemantik dendam yang lebih dalam. Bowo tak sempat kabur. Ia diseret ke ruang bawah tanah oleh Broto dan dua preman terakhir yang setia. Di sana, ia diikat, dipukuli, disiksa. Tapi ia tak mengeluarkan sepatah kata pun tentang Bayu. Ia hanya tertawa, berdarah-darah, sambil berkata lirih, "Lu pikir ini akhir gue? Lu salah, bro, akhir lu yang dekat." Dan di saat darah mengalir dari mulutnya, satu suara meledak dari atas, bom kecil yang menghancurkan pintu depan. Bayu datang, tepat waktu. Di balik kobaran api dan suara tembakan, Bayu menerobos masuk ke markas terakhir Broto. Tak ada lagi sembunyi, tak ada lagi permainan. Kini, dendam dan keadilan berdiri saling berhadapan, dan Jakarta pun menjadi saksi, bahwa malam itu, neraka benar-benar turun ke bumi. Jeritan, ledakan, dan suara tembakan bersahutan malam itu. Markas Broto yang selama ini menjadi pusat kengerian dan kejahatan, berubah menjadi ladang pertempuran. Api menjilat dinding, pecahan kaca beterbangan, dan darah mengalir di antara reruntuhan. Bayu menerobos masuk tanpa ampun, berbekal 2 pistol dan satu tujuan, mengakhiri semuanya. Ia bergerak seperti hantu, cepat, presisi, tanpa ragu. Satu persatu anak buah Broto tumbang. Tak ada yang cukup cepat, tak ada yang cukup kuat. Di ruang bawah tanah, Bowo masih tergantung dengan luka menganga di wajah dan tubuhnya. Tapi matanya menyala saat mendengar suara Bayu. "Bey, di dalam, Broto, sama anak gue," gumamnya nyaris tak terdengar. Bayu menunduk, melepas ikatan Bowo dengan cepat, lalu menyodorkan pisau ke tangan temannya itu. "Lu masih kuat berdiri?" tanya Bayu. Bowo mengangguk dengan nafas tercekat. "Gue nggak akan mati sebelum lihat bajingan itu jatuh." Mereka pun berjalan terseok ke ruang dalam, tempat terakhir Broto berlindung. Broto sendiri sudah bersiap. Ia bukan pengecut. Ia memegang senapan otomatis dan mengenakan rompi anti peluru. Di belakangnya, istri dan anak Bowo terikat, menjadi sandera. Ia tahu ini bukan sekadar pertempuran. Ini hari penentuan, dan ia ingin menang, meski dengan cara paling kotor sekalipun. Saat pintu dibuka paksa oleh Bayu dan Bowo, senjata langsung dimuntahkan. Peluru menari di udara, menabrak tembok, menembus dinding dan menyalakan percikan api. Bayu berguling ke samping, membalas tembakan sambil melindungi Bowo yang mulai lemas. Pertarungan itu berlangsung cepat, brutal, dan tanpa aturan. Broto menjerit penuh amarah, "Lu kira bisa ambil semuanya dari gue?" Tapi Bayu tak menjawab. Ia hanya menatap tajam,
lalu menembak tepat ke bahu Broto, membuatnya terjatuh dan senjatanya terlepas. Dalam hitungan detik, Bayu menghampirinya dan menginjak tangan Broto sebelum ia bisa meraih senjata lagi. "Lu pikir lu Tuhan?" teriak Broto, napasnya memburu. Tapi Bayu hanya menatapnya tanpa emosi. "Gue bukan Tuhan, gue cuma orang yang pernah kehilangan sahabat karena orang kayak lu." Ia mengangkat pistolnya, tapi suara lain menghentikannya, suara tangisan anak Bowo. Bayu menoleh. Ia tahu pembalasan sudah cukup. Tapi Bowo tidak. Dengan wajah berdarah dan tubuh goyah, Bowo meraih pistol di lantai, dan menembak Broto 2 kali di dada. Broto tersungkur, tangan menggapai kosong, mata menatap langit-langit yang mulai runtuh oleh kobaran api. Tak ada kata terakhir, tak ada permohonan ampun, hanya diam, dan kematian yang datang seperti janji yang ditepati. Bowo jatuh bersimpuh, tubuhnya tak lagi kuat menopang semua beban. Bayu menghampiri, menepuk bahunya, lalu melepas ikatan istri dan anak Bowo. Ketiganya berpelukan dalam tangis, di tengah runtuhan puing dan asap pekat. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar mendekat. Tapi semua sudah usai, tak ada lagi raja jalanan, tak ada lagi teror. Hanya puing, api yang padam perlahan, dan cerita yang akan hidup selamanya. Bayu berjalan keluar, tubuhnya luka, tapi langkahnya ringan. Di tangannya, ia genggam foto Reza yang sempat ia selipkan di saku. "Sudah, Sa, mereka udah tahu rasanya kehilangan," bisiknya pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Jakarta benar-benar tenang. Tak ada suara jeritan, tak ada ancaman. Hanya angin malam yang berhembus lembut, seakan ikut mengantar akhir dari satu babak neraka, yang dibakar habis oleh keadilan seorang bos besar bernama Bayu Adhikara. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, menyinari puing-puing markas Broto yang kini hanya menjadi arang dan debu. Petugas kepolisian masih berlalu lalang, memasang garis kuning di sekitar area yang semalam jadi medan perang. Namun tak seorang pun tahu pasti siapa pelaku semua ini. Tak ada yang mengaku, tak ada bukti pasti, hanya rumor yang beredar, bos besar datang membakar neraka. Tapi di balik ketenangan itu, Bayu duduk sendirian di sebuah masjid kecil di Senen, memandangi foto Reza yang sudah usang. Wajah sahabatnya tersenyum, seolah tahu bahwa balas dendam itu akhirnya tuntas. Tapi hati Bayu, tak juga tenang. Bowo masih terbaring di rumah sakit, luka-lukanya serius. Istri dan anaknya menjaga di sisi ranjang, tak henti mengucap syukur. Namun ketika Bayu datang, hanya keheningan yang menyambut. Mata mereka bertemu, tak ada kata yang terucap. Tapi dalam tatapan itu, mereka berbagi beban yang sama, rasa bersalah. Bowo tahu, darah Reza ada di tangannya, meski ia sudah mengorbankan segalanya untuk menebusnya. Bayu tahu, ia telah mengubah hidup banyak orang dengan balas dendamnya. Dan dalam diam itu, mereka saling memaafkan, meski luka tak benar-benar hilang. Setelah kejadian itu, nama Broto menghilang dari jalanan. Organisasinya hancur total. Preman-preman yang tersisa tercerai-berai, sebagian lari keluar kota, sebagian memilih hidup normal. Jakarta seolah kembali bernapas. Para pedagang bisa buka lapak tanpa rasa takut. Para sopir tak lagi membayar setoran haram. Tapi ketenangan itu bukan tanpa harga. Banyak keluarga kehilangan, banyak nyawa telah melayang. Dan meski banyak yang bersyukur, tak sedikit pula yang bertanya, siapa sebenarnya pria itu. Bayu tak pernah menjawab. Ia menghilang dari pandangan publik, kembali ke dunia bayangan yang selama ini ia huni. Ia menutup semua jejak, meninggalkan rumah, ganti identitas. Bagi orang-orang, ia hanyalah legenda. Tapi bagi mereka yang tahu, Bayu adalah pengingat bahwa keadilan kadang harus ditegakkan di luar meja pengadilan. Bahwa kebenaran bisa lahir dari darah, jika hukum memilih tutup mata. Dan dari balik kabut kota, ia menjadi penjaga dalam diam. Di suatu malam, Bayu mengunjungi makam Reza. Ia duduk di samping pusara itu dalam senyap. Tak ada bunga, hanya sebatang rokok yang ia sulut, seperti dulu saat mereka masih duduk bersama di emperan warung. "Gue udah lakuin semuanya, Sa. Tapi kenapa hati gue tetap kosong?" Bisiknya pelan. Hujan turun perlahan, membasahi batu nisan yang dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, Bayu menangis. Bukan karena dendam, tapi karena rindu. Rindu pada hidup yang dulu sederhana, rindu pada sahabat yang tak akan pernah kembali. Keesokan harinya, sebuah surat muncul di meja redaksi salah satu koran lokal.
Surat tanpa nama, tanpa tanda tangan, hanya selembar tulisan tangan yang berbunyi. Keberanian bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang berani melawan ketika semua memilih diam. Aku bukan pahlawan, aku cuma orang yang menolak hidup di bawah ketakutan. Semoga kota ini tak butuh orang seperti aku lagi. Bayangan, surat itu viral. Banyak yang berspekulasi siapa pengirimnya. Ada yang bilang dia mantan tentara, ada yang bilang dia bekas pembunuh bayaran. Tapi tak ada yang bisa membuktikan. Yang tersisa hanyalah cerita, yang disampaikan dari mulut ke mulut, seperti legenda urban. Dan dari cerita itu, lahir keberanian baru di jalanan. Anak-anak muda mulai berani melawan preman, mulai bicara soal keadilan. Bayu mungkin telah menghilang, tapi semangatnya tetap tinggal. Dan di pojok kota, di sebuah warung kopi sederhana, seorang lelaki parubaya duduk sambil menatap jalanan. Ia menyeruput kopi hitam, lalu tersenyum kecil ketika melihat sekelompok preman yang biasa memalak diusir oleh pemuda sekitar. Ia bangkit, berjalan perlahan, dan menghilang di antara keramaian. Tak ada yang mengenalnya, tapi jika kau memperhatikan baik-baik, kau bisa melihat bekas luka lama di tangannya, dan tatapan mata seseorang yang pernah berdiri di tengah neraka, dan memilih untuk keluar, bukan sebagai iblis, tapi sebagai manusia. Hujan turun deras membasahi kota yang kini mulai bangkit dari luka lama. Bayu duduk di bangku taman, menatap keramaian yang berjalan tanpa takut seperti dulu. Wajahnya letih, penuh bekas perang yang tak hanya merobek daging, tapi juga jiwa. Ia tahu, walau neraka sudah terbakar, bayangan masa lalu masih menguntit setiap langkahnya. Tapi di balik semua itu, ada ketenangan yang perlahan merayap masuk. Ketenangan dari sebuah misi yang selesai, sekaligus pengingat bahwa keadilan bukan hadiah, melainkan perjuangan. Kopi hangat yang ia genggam tak mampu menghalau dinginnya malam yang menyusup ke tulang. Bayu menarik napas dalam, membiarkan pikiran terbang ke masa ketika ia dan Reza masih muda, tanpa beban, penuh tawa dan harapan. Semua itu kini hanyalah cerita lama, tapi cerita yang menjadi api pembakar dalam dirinya saat melawan bayang-bayang kegelapan kota. Ia menutup mata, merasakan rindu yang tak pernah padam, rindu pada sahabat yang hilang dan pada kedamaian yang selalu ia kejar. Di balik ketenangannya, Bayu menyadari bahwa pertempuran sebenarnya belum berakhir. Neraka memang telah hilang, tapi luka di hati banyak orang masih terbuka. Ia melihat wajah anak-anak yang hidup di jalanan, yang terjebak dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir. Bayu tahu, jika ia pergi begitu saja, kegelapan akan kembali. Maka ia berjanji pada dirinya sendiri, meski bayangan, ia akan tetap menjadi penjaga. Menjadi pembela yang tak terlihat, di balik layar, menjaga kota ini tetap aman. Kota Jakarta yang dulu penuh ketakutan kini mulai tersenyum. Orang-orang mulai berani bermimpi kembali, memulai kehidupan tanpa bayang-bayang ancaman. Namun, di balik kegembiraan itu, Bayu tahu, cerita ini bukan miliknya lagi. Ia adalah milik semua orang yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Ia menjadi simbol harapan, inspirasi bagi mereka yang merasa kecil tapi ingin membuat perubahan besar. Ia adalah bayangan terakhir yang terus mengawasi, tanpa pamrih, tanpa keinginan untuk dikenal. Suatu malam, Bayu menerima pesan singkat tanpa nama, hanya berisi kalimat pendek, "Kami masih butuhmu." Hatinya bergetar, tapi ia tahu ini bukan panggilan untuk kembali ke pertempuran berdarah. Ini panggilan untuk membimbing, menginspirasi, menguatkan mereka yang ingin mengubah kota dari dalam. Bayu tersenyum, menyalakan rokok, dan menatap jauh ke depan. Ia mungkin tak lagi berada di garis depan, tapi perjuangannya belum selesai. Karena keadilan, seperti api, harus terus dijaga agar tidak padam. Ketika kabut pagi mulai menghilang, Bayu berdiri dan berjalan meninggalkan taman. Ia menghilang seperti bayangan, tak terlihat tapi selalu ada. Di sepanjang jalan, wajah-wajah yang pernah ia selamatkan melambaikan tangan dalam diam. Mereka tahu, di balik sosok yang tak dikenal itu, ada seorang pria yang rela mengorbankan segalanya demi sebuah kota yang bebas dari teror. Dan meski bayangan itu akan terus pergi dan datang, satu hal pasti, semangatnya takkan pernah mati. Di sebuah gang kecil, seorang pemuda menatap foto Bayu yang mulai dikenal sebagai legenda. Ia memegang secarik kertas bertuliskan kata-kata inspiratif dari Bayu. Berani melawan bukan soal kekuatan, tapi soal keberanian untuk berdiri saat yang lain memilih diam. Pemuda itu mengangkat kepala, menatap langit yang mulai cerah, dan berjanji untuk melanjutkan perjuangan.
Karena setiap bayangan punya arti, dan setiap cerita punya penerus. Dan di ujung cerita ini, Jakarta masih berdiri megah, dengan luka yang mulai sembuh dan harapan yang mulai tumbuh. Bayu, sang bos besar yang membantai 78 preman, telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah terlupakan. Ia bukan pahlawan yang mencari pujian, tapi seorang pria yang memilih berjuang dalam bayang-bayang. Dan seperti bayangan itu, ia tetap ada, membela keadilan, menjaga perdamaian, menjadi legenda yang hidup di hati mereka yang percaya pada kebaikan.